Jadi Nabi itu nggak takut sampai miskin. Miskin tidak buat Islam kalah, tapi cinta dunia yang buat kita kalah. Nabi tidak khawatir umatnya syirik, yang khawatir kalau umatnya cinta dunia. Kalau Imam Haddad dalam kitabnya Risalah Mudzakarah menyebutkan 4, kurang lebih. Kalau beliau menyebutkan 5. Yang pertama, Ilahi, ya Allah, aku pengen dekat denganmu supaya bahagia. Tapi ya Rabb, tulul amal gharrani, aku tertipu dengan terlalu panjangnya angan-angan ambisi dalam kehidupan di dunia sampai aku lupa kalau aku ini mati. Kita yang di sini nih semuanya yakin bakal mati. Nggak ada di antara kita yang ngomong saya nggak mungkin mati. Iku turun mati di sini. Zombie gue ngomong. Kita ini semuanya tahu kita akan mati. Cuman ambisi kita, angan-angan kita terlalu panjang sampai kita ini lupa kalau mati itu akan kita lalui. Akhirnya ketika lupa mati, lupa beramal soleh, lupa majelis taklim, sibuk cari dunia, sibuk cari jabatan, sibuk lalai dari Allah, maksiat sama Allah. Nanti alasannya kok tak tobat, nanti tak tobat, nanti tak tobat, taswif. Nanti gampang, nanti engkau elewes tuwek titik baru nang masjid ini. Tulul amal gharrani, ya Allah, aku pengen dekat sama denganmu, tapi panjangnya angan-angan menipuku hingga setiap kali mau ibadah terlena dengan dunia, terlena dengan lalai, dengan maksiat sama Allah. Hadirin, saya sering menyampaikan di sini. Saya mau tanya sama sampean, umpama saya ini sekarang ini dapat bocoran dari malaikat. Saya dapat bocoran dari malaikat kalau sampean ini 1, 2, 3 orang ini kemis sedo, kira-kira sampean keluar dari masjid enggak? Waduh, langsung Quran, sholat, kemis game over. Siapa yang terus mau ke alun-alun? Enggak sempet ke alun-alun, kamar mandi aja paling cepet. Kita banyakin ibadah. Kenapa? Karena kita tahu kapan mau mati. Sudah enggak nafsu dunia, enggak nafsu jabatan, enggak nafsu semua, ibadah sama Allah. Nah, kita ini semuanya pasti mati. Cuman gharrani, kita ditipu, kita lalai. Kalau mati itu datang, pasti. Nah, itu yang pertama. Makanya dalam doanya, ya Allah, panjang angan-angan menipuku ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa hubbud dunya ahlakani, yang mencegah aku dekat kepadamu, kecintaanku yang lebih kepada dunia. Orang kalau sudah cinta dengan dunia, hadirin, dengan kadar kecintaan kepada dunia, dia lupa akhirat. Semakin cinta dunia, semakin jauh dari akhirat. Itu sudah kaidah, gak bisa dipungkiri. Semakin Anda cinta dunia, semakin jauh dari akhirat. Tidak ada yang saya cinta dunia, cinta akhirat, gorong. Kadar cintamu kepada akhirat berkurang, cintamu kepada dunia berkurang kepada akhirat. Semakin cinta akhirat, semakin berkurang cintamu kepada dunia. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Yang membuatku maksiat,
yang membuatku lalai, yang membuatku nggak banyak berbuat taat kepadamu ya Allah adalah cinta dunia, hubbu dunia, ahlakani, dan hubbu dunia itu membuatku hancur. Makanya dalam hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mal fakru akhsha alaikum. Aku gak khawatir umatku miskin. Nabi itu gak khawatir kalau umatnya miskin. Dalam riwayat yang lain, masyirku akhsha alaikum. Aku gak takut umatku ini berduyun-duyun syirik. Terus apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya? Nabi Muhammad gak khawatir kalau umatnya miskin. Nabi Muhammad gak khawatir kalau umatnya syirik. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Muhammad, walakin akhsha alaikum an busitot alaikumud dunya kama busitot man qablakum. Akan dibeberkan, diberi dunia, dimudahkan ekonomi, dikayakan umat Islam. Ini yang aku justru mengkhawatirkan. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka seperti umat-umat terdahulu, hingga dunia yang kalian cintai ini membinasakanmu sebagaimana dunia yang membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi Nabi itu gak takut sampai miskin. Miskin gak buat Islam kalah, tapi cinta dunia yang buat kita kalah. Nabi tidak khawatir umatnya syirik. Yang khawatir kalau umatnya cinta dunia. Makanya saya heran kadang-kadang lihat kalau di Masjidil Haram Madinah ziarah Kanjeng Nabi, mau nyentuh aja haram, syirik. Mau nyium syirik. Doa madhep Rasulullah syirik, madhep ke kiblat. Kayak seakan-akan mereka takut umat Nabi syirik. Tidak takut Nabi umatnya syirik. Yang ditakutkan itu keluar dari situ bangunan 25 tingkat, 30 tingkat. Busitot alaikumud dunya kama busitot man qablakum. Ini yang dikhawatirkan Nabi, ini yang mesti dijaga. Kok yang dijaga orang di sini? Cok khawatir umatnya Kanjeng Nabi gak mungkin musyrik. Yang bahaya itu umat Nabi itu rebutan urusan dunia. Ya. Coba lihat apa yang terjadi di negara Arab sekarang. Hancur bukan karena aliran, bukan dunia, jabatan, rebutan, perang satu sama lain, lupa agama, lupa semua sudah. Sampai akhirnya mereka mengatakan al-aman qoblal iman. Yang penting ini aman dulu, nggak taunya setelah itu baru ngurus iman. Sebab kalau sudah nggak aman, iman hilang. Ya. Makanya hadirin, hati-hati jangan sampai kita cinta dunia. Yes, belajar untuk berupaya. Dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah, dahulukan syariat, belajar. Kemudian doa yang ketiga, wasyaiton adallani. Dan ya Allah, yang mencegah aku taat kepadamu adalah godaan setan yang telah menyesatkanku. Kita ini jangan merasa aman dari godaan setan. Nabi aja a'udzubillahi minasyaiton kok. Nabi berlindung kepada Allah dari godaan setan. Begitu juga kita. Setan ini hadirin terus
menggoda manusia sampai sakratul maut. Bahkan semua daya upayanya akan dicurahkan ketika orang itu sakratul maut. Karena tujuan utamanya setan adalah mematikan orang dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya. Saya itu kalau lihat baca kitab tentang godaan setan ketika sakratul maut takut dari itu. Takut. Kenapa? Wah, dicurahkan semuanya agar kita itu ngeluh, agar kita putus asa, agar kita itu gak beriman sama Allah. Karena setan yang paling diinginkan adalah kita mati gak bawa iman. Maka itu yang hati-hati. Setan itu kalau goda manusia bukan cuman di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang, bukan. Sampai di tubuh kita, sampai di saluran-saluran darah, ya jerima-jerima dam. Ya. Makanya terus doa sama Allah, baca. Dengan apa ya? Kita baca Quran, zikir, majelis. Ini tempat-tempat yang nggak disukai setan. Ya, kita banyak-banyak doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca wirid, baca zikir, ini semuanya. Jadi setan itu tugasnya, misinya bukan tugas, misinya mematikan kita semua dalam keadaan tidak membawa iman. Hanya kita minta sama Allah untuk dilindungi, dikuatkan kita dari godaan syaitan. Nabi waktu diskusi sama sahabatnya, setan aja masuk ngasih pendapat. Jadi jangan merasa aman, walaupun ada yang lebih parah dari setan, apa? Nafsu, nanti akan disebutkan. Ya. Pokoknya kita jangan sampai ditipu oleh setan. Nah, setan itu senengannya apa? Amalannya setan apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya. Sesungguhnya khamr, apa khamr? Bir, minuman keras, miras. Ya, miras, minuman keras, bir, alkohol ini. Wal maisir, apa maisir? Judi. Mau judi online atau judi offline. Saya tidak bahas yang ansab wal azlam. Saya bahas dua ini aja. Yang pertama khamr. Katanya Allah, rijsun, ini menjijikkan, ini hina, ini perbuatannya setan. Ya. Ini perbuatannya setan. Loh, perbuatannya setan itu diberi izin. Kira-kira ya, sing ngizini perbuatan setan itu sapa? Ya padha setane. Yang mengizinkan sesuatu yang menjijikkan dan perbuatan setan siapa? Setan. Jadi mau itu wali kota, bupati, polisi ngasih izin khamr, setan. Paham? Karena ini Allah bilang perbuatan setan, kok diizini perbuatannya setan? Berarti podo setan nih, semono ae. Nih, khamr diizinkan. Yang kedua, judi offline. Judi offline itu
Batu ini jenenge apa? Apa jenenge? Togel. Ada lagi satu sing lagi terkenal di Batu ini. Jenenge apa sih rek? Kono ojo pura-pura lali kok. Ono tengi apa? Teki. Iya. Ceki mau ceki apa? Saya dengar di Batu ini ada. Bahkan orang di luar Batu judi. Tapi tidak tahu kok tidak ada yang bisa nutup sampai sekarang. Yang melindungi siapa? Iya, tegas loh setan. Wedi. Sing wedi ku rupane ujungnya setan. Ya. Di Batu ada tempat perjudian. Saya diadui 10 orang lebih. Ceki mopo ngono lali apa jenenge. Jeki. Kok tau langganan ben kan. Jeki. Bayangkan. Itu satunya sampai miliaran. Saya nggak tahu tempatnya di mana, nggak tahu. Kenapa? Saya tahu. Justru kalau tahu bahaya. Gue ono kiai kalau judi, ya. Jiki dilindungi sampai sekarang itu tidak ada yang berani nangkep. Kenapa? Ada yang melindungi. Sampai melindungi. Wis ngono. Masuk manusia melindungi perbuatan setan. Tidak mungkin podo setane. Ya. Bayangkan. Itu judi yang offline, yang langsung. Ada lagi judi online, judi slot. Ada yang cuma 25.000, 50.000 lewat HP. Ya, ini saya sampai di DM, di WA ini, di Instagram saya baca dari orang-orang, anak kecil-kecil, anak SMP, SMA, ini masya Allah pinter judi ya besok. Slot tidak banyak, 5.000, 10.000. Haram ini, judi ini amali syaitan. Bayang. Bahkan saya dengar berita ada yang wakil rakyat tengah-tengah rapat judi ya guys. Ya slot itu. Haula wala quwata illa billah. Ini judi perbuatannya saya. Kok subhanallah ada polisi yang backing, tidak ketahuan. Allah ingin diungkap. Akhirnya pembunuhan terjadi, jebret, ketemu. Tidak taunya backingnya judi online sudah triliunan. Ya Allah. Gimana hadirin? Ini perbuatan setan, umat manusia melakukannya. Hati-hati, setan menipuku, setan menyesatkanku ya Allah. Wan nafsul ammaratu bisu' anil haqqi mana'atni. Yang ke berapa? Tulil amal, hubud dunia, syaitan. Yang keempat, dan nafsu, ego yang mencegahku untuk berbuat taat, manaatni. Ini nafsu ini lebih berat dari setan. Makanya dalam doanya Habib Ali Habsyi apa? Wahfadil kalba ayyulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah diriku ini dari apa? Dari giuran hawa nafsu, giuran syaitan, giuran cinta dunia. Kalau setan dibacakan ayat kursi, lari. Walaupun entek ayat kursi datang lagi, tapi masih sempat lari. Tapi kalau nafsu
Baca ayat kursi sambil nafsu bisa. Yang baca nafsu. Ya. Contoh, baca Quran supaya orang takjub, supaya orang terpukau. Kan bukan karena Allah, karena nafsu. Perang jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ada yang karena i'la kalimatillah, karena Allah, ada yang karena nafsu. Bayangkan, kurang apa ini? Haji bayar 200 juta, 250 juta. Ya, nanti sampai lihat ini. Haji tahun depan ini, tahun depan itu haji sebelum pemilu apa sesudah pemilu? Sesudah. Berarti yang tahun kemarin ini haji. Betul lah, calon presiden haji kabeh. Umroh. Ini nafsu. Orang mau lillahi ta'ala, ya nggak seperti itu. Banyak amal-amal soleh, landasannya nafsu itu banyak, makanya berat ini. Tapi kalau setan ngajaknya kita cuma kemaksiat saja. Kalau nafsu, kemaksiat dan ketaatan yang bersandarkan bukan karena Allah. Makanya doanya seperti itu, ya Allah, jagalah diri kami dari godaan setan, godaan hawa nafsu. Ya ilahi, ya Allah, sesungguhnya nafsu yang senantiasa mengajak aku dalam berbuat keburukan ini mencegahku untuk berbuat baik, mendekat kepadamu. Ya. Nah terus sekarang kita ini kan tahu nafsu ini seperti apa kayak gini. Nafsu itu hadirin, nafsu itu ada di diri kita. Semua orang ini punya nafsu. Ada nggak di sini yang nggak punya nafsu? Malaikat loh. Ya, kalau nafsu tok, ada nggak di sini yang nafsu tok, nggak punya akal, nggak punya nurani? Ada? Binatang. Kita manusia punya akal, punya nafsu. Nah, disinilah saatnya kita menginjak nafsu kita. Belajar itulah yang disebut dengan mujahadah, qahrun nafas, nginjek nafsu sampai luluh nafsu. Nafsunya itu manut ke Allah, manut ke Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti kepada sesuatu yang aku datang karenanya, Allah, Rasulnya. Sampai ini sudah malam ini sudah termasuk perang hawa nafsu. Apalagi kalau apa? Acara TV-nya bagus. Acara TV bagus, pengajian berangkat. Berarti dia ini sudah perangi nafsu. Ada lagi yang dia itu punya toko. Punya toko ini lagi rame lagi, ditutup pengajian, habis itu baru dibuka lagi. Ini hebat, ini orang merangi nafsunya. Ya. Maka itu inti daripada menginjak nafsu adalah perang. Dengan apa perangnya? Yaitu tadi mujahadah, riyadhah. Ya.
Jangan selalu mengikuti ego dan hawa nafsu. Terakhir, wa qarinus su'i, teman buruk, alal maksiyah, yang selalu ngajak kita maksiat, a'anani, selalu bantu saya maksiat ya Allah. Komunitas teman yang gak baik ngajak saya selalu ke dunia, ngajak saya selalu maksiat. Nah, makanya cari teman yang benar. Jangan qarinusuk, jangan teman yang buruk, teman yang ahli maksiat, teman yang cinta dunia, jangan. Hidup ini cari teman kumpulan yang baik. Orang hidup ini hadirin, carilah komunitas yang mendekatkan diri kita sama Allah. Jangan cari komunitas yang menjauhkan kita dari Allah. Cari teman yang baik. Ya. Anil mar'i la tas'al, katanya ulama, anil mar'i la tas'al. Jangan tanya tentang seseorang ini gimana, jangan. Wasal an qarinihi, tanyalah siapa komunitasnya. Kenapa? La'anna kullul qarini bil muqarini yaktadi. Karena setiap orang itu sifatnya sesuai dengan komunitasnya. Oh kok aku konco-koncoku preman kabeh, setan kabeh, tapi alhamdulillah aku gak koyo ngono, kon setan. Tidak ada. Jadi orang kalau sudah komunitasnya rusak, dia rusak. Kalau komunitasnya baik, dia ngomong rusak, jangan percaya, gak mungkin, pasti api. Karena orang rusak gak betah kumpul orang baik, orang baik gak betah kumpul orang rusak. Sampean ini punya anak perempuan, mau dipinang laki-laki, jangan tanya umpama ini namanya Budi. Ya apa Budi ki arek? Wis gak usah takon ngono kesuwen, takon ono koncone Budi sapa. Oh Budi ku senengane nang ngene Masjid Nur, koncone arek-arek Masjid Nur. Ambil arek-arek apa? Fatah laki-laki Ansor. Oh koncone ku arek-arek pondok, wis cukup. Loh, kon gak takon nek kon kepenggaweane apa, wis gak mungkin pencak dodolan narkoba kumpul di Masjid Nur ini. Teman. Nah, ya Allah, teman yang gak baik ini selalu bantu saya berbuat gak baik. Oh iya, kita ini sudah berhenti rokok, berhenti miras, berhenti sembarang kali. Begitu kita kumpul teman kita, digratisi kok, ditukokno. Sementing rusak omane. Makanya hati-hati pilih teman baik-baik. Mondok tahunan. Anak-anak ini di pesantren tahunan, setahun 2 tahun. Libur kumpul mereka bubar. Ya. Kecuali kalau sudah jadi ustadz. Nah ini bisa ke sana merubah mereka, narik karena magnetnya besar. Yang jadi ustadz aja kadang-kadang ke bawah kok. Kalau sampai mukoron, kalau berteman, kalau ketemu sekali 2 kali masih kuat. Kayak kumpul bentino di pondok sudah masya Allah, sudah nggak rokokan, sarungan, kopiahan. Begitu pulang temu teman-temannya, orang kalau pakai rokok, kabus karokok, lah. Kak lanang ngomong gak rokokan. Ono agak lanang gak rokokan. Jadi yang merokok itu laki-laki. Kau tak nanya, banci lo rokokan kabeh. Kak lanang gak rokokan. Wedok saiki rokokan. Sudah ada itu. Sudah baik, kumpul pulang dari pondok, kumpul teman-temannya lagi.
mulai apa ngombe, gak ngombe rek, astagfirullah, alah penghormatan, astagfirullah, penghormatan nang setan ya. Titik tok ae. Gak enak mbek liyane, kon liyane ngombe kon gak ngombe. Gak. Ini temen ini gak baik ya, diri. Orang itu kalau temen baik, dia nakal, dia temennya pondok pulang baik, sombong nang ya Allah. Mugi-mugi kon istiqomah. Tapi ndak ada yang kayak gitu. Halah paling seminggu kayak gini. Mari ngene kubam maneh. Jadi jangan hadirin. Hati-hati milih teman. Ya Allah, aku punya teman buruk yang selalu membantuku berbuat buruk. Nah ini semuanya ini doanya. Terakhir fa'aghirni ya Rabb. Bantulah aku ya Allah melawan angan-anganku yang panjang, melawan cinta dunia yang merasuk dalam pikiranku, melawan syaitan yang senantiasa ingin menyesatkanku, melawan hawa nafsuku yang selalu mengajakku dalam keburukan, melawan teman-teman burukku yang mengajakku dalam keburukan. Aghithni ya Rabb, bantu aku ya Allah. Ya Ghiyathal Mustaghithin, wahai tempat berlindungnya para orang-orang yang minta perlindungan. Fa in lam tarhamni, kalau kau ya Allah tidak kasih kepadaku, tidak sayang kepadaku, tidak merahmati aku, faman dzalladzi yarhamni, siapa terus yang akan menyayangku? Ghairuka, selain engkau ya Rabb. Yes. Kalau kita doa ini sama Allah dikabulkan, wis pasti amal kita baik. Pasti kita berbuat taat kepada Allah, karena mawani sawarif yang menghalangi kita dari berbuat taat ya 5 hal ini. Ya. 5 hal. Monggo kita belajar dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Memang ini berat, 5 hal ini berat, makanya mintanya itu pertolongan kepada zat yang paling kuat. Tanpa doa nggak mampu kita, nafsu kita waduh, syaitan wah berat, kita sapa. Makanya minta sama Allah ya, dengan kekuatannya yang begitu besar, agar kita mampu untuk menghadapi atau mampu untuk memerangi 5 hal yang mencegah kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo belajar sambil berdoa, minta sama Allah. Kalau sudah minta sama Allah, diberiin sama Allah, insya Allah kalau dikabulkan, kita akan bisa menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, doanya orang soleh itu bisa disarahkan, bisa dijadikan pelajaran, karena doa dari lisannya arif billah itu beda daripada doa kita. Paling afdolnya doa itu doa yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua, doa yang disampaikan para arifin, para aulia. Karena doanya tok itu ilmu. Doanya tok itu ilmu. Ya. Gak sedikit Sayyidina Ali dengar orang doa aja langsung subhanallah, menunjukkan bagaimana kenalnya orang ini kepada Allah. Bahkan hadirin, kedudukan makomnya para aulia bisa diketahui melalui doanya. Ya. Dari doanya tok, waduh, dari doanya tok menunjukkan dalamnya dia mengenal Allah. Iki wong iki jemu dalam mengenal Allah, sampai bahasa doanya aja beda. Makanya kita sering-sering
doanya Kanjeng Nabi dibaca. Lah doa Kanjeng Nabi yang dibaca itu dikumpulkan di Imam Haddad, namanya apa? Rotipan itu doanya Rasulullah. Sebagian adalah doanya aulia yang bukan dari Rasulullah. Di situ adalah ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya, itu bukan doanya Nabi, cuman doanya wali yang meminta mati dalam keadaan Islam. Tapi ya sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, tapi bukan doanya Nabi SAW. Itu Wiridul Latif Imam Haddad, Hizbul Bahar lil Imam Nawawi. Ini doa-doa semua. Ini nomor 1. Kedua, doanya orang soleh. Ya, itu kita baca insya Allah. Doa itu kalau sudah pernah dikabulkan sama Allah, kita yang doa yang dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.